Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Kamu dari pilih hanya suci, carilah pintu surga dengan nama sendiri. Carilah pintu surga dengan itu jawabannya. Ternyata kita ingin husnul khotimah, kita ingin masuk surga, harus kita ikhtiarkan dengan ikhtiar diri kita sendiri. Walaupun kita punya suami soleh, bukan namanya Pak Soleh, suami kita solehnya luar biasa, kiai dan lain sebagainya, nggak bisa kita nanti dihisab nebeng. Ayah hisab Allah ikutan dia, nggak bisa. Kita punya orang tua yang luar biasa, juga sama, surga tetap kita ikhtiarkan oleh diri kita sendiri. Sebagaimana syair tadi, siapa ingin ke surga, pintunya selalu Allah buka, tapi tak mudah dimiliki, hanya untuk orang-orang yang mensucikan dirinya dan orang-orang yang meraih surga itu dengan amalnya sendiri. Setuju Bu? Halo. Hai. Jadi saya yakin yang hadir hari ini pun nampak dari wajah-wajahnya, wajah kembali, wajahnya berseri-seri. Insya Allah ini ciri penghuni surga. Kenapa saya berani jamin? Karena tadi Ibu MC katakan ini hari liburan ya Bu ya, family time ya Bu ya. Tanggal berapa ini Bu? 28. Apakah karena tanggal tua kita ada di sini? Saya yakin bukan. Kalau mau mah dari kemarin-kemarin kita giling-giling ya Bu ya. Suami juga pada cuti, anak-anak lagi liburan, anak saya juga yang bontot kuliah lagi pulang ke rumah. Ini menandakan family time. Godaan ibu untuk menuntut ilmu semakin besar. Saya yakin di antara kita datang ke sini juga berjuang dan berkorban dulu, betul Bu? So, ada nggak ayat di antara ibu-ibu anu bare angkat ka dieu maju mundur cantik, pergi enggak, betul Bu? Tapi apa yang membuat hadir di sini? Karena Masya Allah, karena Allah. Allahu Akbar. Yang hadir hari ini adalah orang yang sudah berhasil berjuang. Karena sesungguhnya Rasulullah kata perjuangan yang paling berat daripada manusia adalah mereka orang-orang yang harus berjuang dengan hawa nafsunya. Jadi Bu, halo. Musuh terberat kita siapa? Hawa nafsu. Betul nggak? Bukan tetangga kita yang senyumnya miring sebelah. Ya, yang apa-apa disstatusin. Musuh terbesar kita adalah tadi hawa nafsu kita. Mau berbagi saja, kadang-kadang kita mikir lagi. Jadi nggak bisa si itu tetangga kita. Kemarin ketemu arisan, dia ada kok gelangnya banyakan dia. Kayaknya jadi dah, saya pasang bau sedih banget ya. Ya Bu ya. Halo. Hai. Hari ini di sini kita akan mengukuhkan yang namanya tadi godaan-godaan was-was yang panas, baik dari dalam diri kita, hawa nafsu ataupun dari luar. Karena musuh kita bukan dari dalam saja ya Bu ya. Ada makhluk Allah juga yang gak pernah rela manusia berbuat kebaikan. Siapa makhluk itu? Allah Ibu bilang siapanya dan kemana? Setan rajim. Dia adalah makhluk yang tidak pernah bosan menggoda manusia. Dia adalah makhluk yang senantiasa memang berjanji kepada Allah, bahkan ketika diusir, apa katanya? Ya Allah, izinkan kami para setan untuk tetap hidup dan menggoda umat manusia. Jadi Bu, kalau kita malas jangan salahin setan. Ya, diajak-ajak, aduh malas banget ini setan godaannya gede banget.
Maka Bu, yuk sekarang khusus tentang ibu sebagai poros peradaban bangsa. Apa yang harus kita lakukan? Masya Allah, saya juga sebagai konsultan, ya. Konsultannya untuk nikah. Tetapi yang konsulnya semua yang sudah nikah. Yang pernah nikah jarang konsul kecuali saya dipanggil KUA, kecuali saya dipanggil untuk menjadi penasehat pernikahan. Tetapi kalau sudah berumah tangga, yang konsul rata-rata yang sudah berumah tangga. Pertanyaan saya, emang kira-kira udah rumah tangga tambah masalah ya? Masya Allah. Ternyata, Bu, halo. Apakah pernikahan menambah masalah atau menambah kebahagiaan? Itu juga kembali pilihan. Punya suami, kemarin ada yang cerita, Ustazah, semenjak menikah saya kok jadi terkekang. Kenapa? Padahal saya tadinya yang berpikir punya suami itu semakin berdaya. Udah mas suami saya gak kayak suami orang-orang. Emang kenapa? Suami orang ganteng kayak Syahrul. Emang suami ibu? Ya gitu deh kayak Garukan. Bu, suami kita saat ini adalah pilihan dari Allah, betul? Oh, jadi banding. Jangan dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena masing-masing udah disetelin sama Allah. Allah maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Ada yang diuji di rumahnya oleh orang tua. Ada yang diuji dengan anak. Ada yang diuji dengan tetangga. Kenceng ya kalau tetangga ya. Ada yang diuji dengan isi kantong. Banyak, semua ujian itu pasti ada. Karena manusia hidup suatu keniscayaan Allah akan berikan ujian. Allah akan berikan ujian, godaan, cobaan, masalah. Jadi bohong amat kalau dibilang ibu punya masalah. Enggak, happy aja. Bohong. Karena manusia hidup pasti ada masalah. Betul Bu? Hanya yang membuat dia selalu bahagia itu karena dia mampu memilih bahagia dari segala permasalahannya. Sekali lagi Bu, halo. Diuji oleh suami tadi di sini yang membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang. Saya bilang, Bu, sekarang mah dilihatin aja suaminya. Ya Allah, ini adalah anak surgaku. Biarin aja kayak Garukan juga. Karena timah di sana itu yang menentukan bagaimana surga nerakanya kita adalah kerinduan suami. Betul Bu? Halo. Maka hari ini yuk sama-sama bagaimana sih peran kita sebagai ibu. Kalau bicara ibu, ini kelewat nggak ya? Bisa aja terkait mengucapkan selamat hari ibu ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Hari ibunya katanya tanggal 22, ini tanggal 28, lewat dikit teman-teman ya. Hari ibu, saya ucapkan selamat hari ibu untuk the best mom in the world. Untuk ibu-ibu terbaik di muka bumi ini, khususnya yang ada di Muslimah Azikra. Semoga Allah senantiasa menjadikan segala amanah yang membangun kepada kita diberikan kemudahan, kesabaran. Kita adalah ibu-ibu yang mampu menjalankan amanah ini hingga Allah takdirkan kita menjadi sosok hamba-hambanya yang beruntung, yang Allah takdirkan surga sebagai tempat kembalinya. Wahai ibu hebat, wahai ibu yang luar biasa, izinkan saya mengingatkan terlebih dahulu tentang peran kita. Banyak peran kita bukan sekedar ibu. Allah memberikan kepada kita peran di samping sebagai ibu, juga sebagai seorang istri. Betul Bu? Juga sebagai seorang anak bagi orang tua kita. Juga sebagai seorang masyarakat, hamba Allah. Kita ini ada 4 ya, karakter di mana kita dimintakan pertanggungjawabannya tadi sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak bagi orang tua kita, dan sebagai hamba Allah yang harus bermasyarakat. Bagaimana kita mainkan peran itu sebagai mantu yang sah, pemberi amanah? Karena ciri orang bersyukur dengan segala nikmatnya adalah dia menggunakan hak-hak sebagaimana diminta diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Halo. Contoh, kita memiliki anggota tubuh, mata,
yang baik-baik. Jadi mata ini kalau kita bersyukur pada Allah digunakan untuk melihat yang baik-baik. Telinga untuk mendengar apa? Yang baik-baik. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah menggunakan telinga ini untuk yang baik-baik. Waspadalah, waspadalah. Telinga, ya niatnya dengar yang baik-baik. Kemarin kita mampir ke supermarket atau ke tempat ibu-ibu belanja sayur. Ada yang datang ibu-ibu yang selalu bawa info, update tajam terpercaya setajam. Jadi Ustaz saya nggak sengaja ikut dengerin dikit. Bu, yang seperti ini ada sebuah hal yang memang kadang di masyarakat kita tidak bisa menghindarinya. Tapi ingat, dalam rangka tadi ingin bersyukur nikmat Allah, yuk kita jaga semuanya, termasuk peran kita. Yuk kita mulai dari peran ibu. Bagaimana peran ibu? Ya, agar menjadi poros peradaban bangsa. Ingat, sebagai seorang ibu, kita punya amanah dari Allah. Dikaruniakan buah hati. Pertanyaan saya, anak yang ada padaku, anak siapakah itu? Anak kita, milik kita? Milik kita atau milik Allah? Bukan punya kita. Kita hanya dititipin. Sebagaimana titipan, pasti suatu hari nanti sang pemiliknya akan mengambil. Pasti suatu hari nanti sang pemiliknya akan bertanya dengan titipannya, apakah sudah dilakukan sebagaimana keinginan sang penitip? Saya tanya, selama ini kita bersama anak-anak kita, apakah selalu bahagia? Tentu tidak. Akan selalu ada masa-masa mungkin kesel sama anak. Bukan kesel lagi, kesel pakai Z. Ini kesel tingkat tinggi ya. Kesel banget. Kenapa ya Allah? Apalagi masa-masa anak kita balita. Saya ketua IKRA, Ikatan Guru Nahdlatul Ulama, mewakili 60 lembaga RA. Anak-anaknya semua anak-anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Pantas ya, mendidik usia ini harus penuh kesabaran. Karena dalam agama kita saja Ali bin Abi Thalib mengatakan usia 0 sampai 6 tahun ini adalah anak di mana harus diperlakukan bagaikan raja. Karena anak belum tahu mana yang hak, mana yang batil. Tugas kita ngikutin maunya kemudian diarahkan. Gak bisa memperlakukan anak 0 sampai 6 sama dengan memperlakukan anak 7 sampai 14. Anak 7 sampai 14 ini sudah paham mana yang baik, mana yang buruk, betul. Usia 0 sampai 6 ini masa sedang berkembangnya. Pesat 80% usia ini adalah usia perkembangan pesat anak-anak kita. Maka waspadalah manakala kita di rumah masih ada anak-anak yang usia dini tadi, baik anak kita ataupun cucu, karena anak usia itu adalah anak di mana dia akan meniru, mengguru dan meniru apa yang dicontohkan oleh orang dewasa di sekitar. Halo, hai, saya pernah memperhatikan anak tetangga yang sedang bermain rumah-rumahan. Ada seorang anak, imajinasinya kuat banget, nggak ada tas dan nggak ada high heel, tapi dia bilang, aku ke kantor dulu ya. Dia ambil begini tangannya, jalannya gini. Imajinasinya kuat banget, anak usia 4 tahun. Masya Allah, mungkin emaknya sering begitu. Saya juga jadi teringat ya, ketika anak saya Aisyah yang sekarang semester 5 di UPI Bandung bermain dengan temannya waktu itu masih 5 tahunan lah ya, di Sabang. Aisyah main yuk. Kata Aisyah, dia ntar dulu, aku lagi nulis materi. Saya bilang, materi apaan? Itu yang suka mama tulis. Jadi artinya benar lah,
depan pintu gerbang. Saya mau masuk nggak berani, nunduk, maaf apa, punten apa, punten apa. Tuh dulu kita. Sekarang anak telat ditegur sama mamanya, galakan siapa? Sabar ya. Kemudian saya dan apa dan keluarga lagi ngobrol. Dulu ruang tamu kalau kita duduk bareng-bareng rame, semua bercerita, ya. Sekarang ada ibu, ada ayah, ada anak dalam ruang tamu. Itu ruang tamu rame apa sepi? Sepi, semua cikir di HP-nya masing-masing. Ya. Yang seperti ini, Masya Allah, adalah tantangan bagi kita yang ibu hidup di zaman now ini. Saya kalau di ruang tamu apa saya itu takutnya minta ampun, pasti ada something wrong, ada sesuatu yang salah nih. Buru-buru saya mencari, oh itu tadi kita main gunting-guntingan kertas belum disambungin, kita rapiin. Sudah rapi apa memuji. Sekarang kita apa kata anak kita? Mama ke dokter aja. Ya, maka itu berarti zaman itu berubah. Karena zaman berubah, maka mendidik anak, kata Rasulullah bagaimana? Didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Gak bisa kita bilang, ih dulu mama kan gak begitu, begini, gak bisa. Udah masa lalu, biarlah masa lalu, biarlah masa lalu. Setuju? Sekarang tugas kita menatap masa depan. Kalau kemarin kita sudah bisa menjadi sosok anak yang patuh kepada orang tua, why not kita melakukan itu kepada anak kita, tapi dengan strategi sesuai dengan zamannya. Setuju Bu? Tadi ya, ini masih sebagai ibu, 0 sampai 6 saja harus dilakukan bagaikan raja, sebagaimana tadi Imam Abi bin Abi Thalib mengatakan. Karena usia itu bagaikan permata yang belum dapat pahatan. Dia bisa membentuk lingkaran, kotak, dan lain sebagainya, tergantung kepada sang pemahatnya. Siapa pemahat anak kita? Kita, orang tua. Nanti di usia 7 sampai dengan 14 tahun ini dilakukan bagaikan di penjara. Kenapa di penjara? Karena usia ini usia yang harus terus diawasi. Bu, halo. Saya pernah cerita di pertemuan yang lalu, kalau udah juga lupa lagi kali ya. Terkait saya pernah menangani kasus anak usia tadi rentang 7 sampai 14 tahun. Usia anak dari sini 12 tahun. Berarti kelas berapa Bu? 12 tahun. Mau SMP kelas 1 ya? Kurang lebih segitu ya Bu ya. Dia adalah sosok seorang anak yang baik, nurut, patuh sama orang. Pulang sekolah gak neko-neko. Ibunya bilang anak saya tuh gak kenal boti. Apa itu boti? Pelakunya tahu aja. Enggak, ibu gaul ya. Bocet tiga. Anak saya pulang sekolah langsung ke rumah ke kanan. Tapi suatu ketika anak ini izin, ibu, Dedek mau jalan dulu kemana belajar bersama. Ibunya percaya nggak? Percaya, anak baik, nggak pernah neko-neko. Ditunggu sore nggak pulang, malam nggak harus pulang, ibunya mulai galau. Kata ibunya nanti kali deh, ibu bobo dulu ayahnya. Ternyata sampai pagi nggak pulang juga. Ibunya langsung nangis dan lari lapor kepada polisi. Ditunggu hari pertama, dibuatkan player di mana-mana, mencari anak hilang. Ini player bukan player calon ya Bu ya. Player anak hilang. Sampai kemudian apa yang terjadi? Hari ke-5 datang seorang tukang sayur yang bilang, ibu emang sini hilang. Iya Bang, kenapa saya kayaknya lihat dari sana ke arah GDC. GDC itu ke arah Depok ya. Ke arah sana ditujukan suatu kampung dan lain sebagainya. Akhirnya kami datangi dan ternyata singkat cerita kita memang menyaksikan ada anak itu sedang jemur pakaian. Ibunya menjerit dong, pengen buru-buru meluk anaknya. Kemudian akhirnya polisi datang, Pak RT juga sama, ngegerebek rumah yang dimana si anak itu keluar. Pas dibuka rumah itu kosong.
Windows dulu kan ada kayak gitu ya Bu ya. Betul. Nah singkat cerita si anak itu datang, janjiannya di stasiun Bojonggede. Dan nampaknya ketika sampai, saya bilang gini, lagian artis Korea masa janjian di stasiun Bojonggede gitu. Yang nyampe bukan artis Korea tapi laki-laki yang bertato, 2 orang langsung disenggap dan dibawa ke tempat yang tadi saya sampaikan. Bu, sekarang di medsos, tadi dia bilang wajahnya kayak artis Korea, namanya nama Muslim. Sekarang saya tanya, nama Nur Lailatul Rahman, foto Luna Maya, boleh nggak? Boleh, karena undang-undangnya ya Bu. Boleh, tapi untuk saya itu jujur dan baik hati, tidak sombong raja menantu. Nama Nur Lailatul Rahman, tetap akun saya pakai foto saya kasih. Jadi kembali, artinya usia itu adalah usia yang memang harus terus kita awasi. Jangan sampai ada ibu yang merasa ogah berantem. HP aja kita tidak pernah tahu isinya apa. Padahal kan hak kita orang tuanya. Betul. Halo. Hai. Maka dari itu kemudian usia selanjutnya 14 sampai 21 ini bagaikan kita sedang bermain layang-layang, tarik ulur. Harus menjadi sahabat bagi anak itu. Karena ada kalanya, ini juga indikator. Kalau kita ada di rumah hari libur, anak bertanya, Mama, kok Mama gak kemana-mana? Biasanya Mama gimana? Nah, waspadalah. Berarti anak khawatir kalau kita ada di rumah. Ya. Kalau kita tidak membuat nyaman anak, maka yang terjadi seperti yang tadi saya sampaikan. Makanya, khususan untuk yang ini. Khususan bagaimana kita ingin menjadikan peran kita sebagai ibu, poros peradaban bangsa. Ibu, di tangan kita lah kita akan menciptakan, kita akan mendidik, kita akan mencetak generasi bangsa yang cerdas, berakhlak karimah. Mulai hari ini gak ada ibu yang nganggur, gak ada ibu yang masa kodok. Punten sedikit lagi nih saya juga cerita, ini baru kejadian baru. Seorang ibu datang kepada saya, Ustazah, saya minta tolong. Kenapa? Anak saya kan baru pulang dari pesantren. Masya Allah, baru keluar saja. Ibu bahagianya anak pulang dari pesantren. Di pesantrennya bagus kan Bu? Bagus. Harapan orang tuanya tentu ingin anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Anaknya kalau menjadi aset orang tuanya, betul Bu? Tapi ternyata ibu ini anaknya pulang dari pesantren. Gak lama pulang, kurang lebih 1 tahun sudah di rumah. Ibu ini datang kepada saya dengan nangis bombay. Kenapa? Katanya, anak saya Ustazah pulang dari pesantren, sekarang bisa-bisanya berani ninggalin sholat. Astagfirullahaladzim. Apa sebab Ibu? Saya tanya dari awalnya, Bu punten, dulu Ibu ketika menyekolahkan, mensantrenkan anak Ibu, apa niat Ibu? Saya capek mendidiknya Ustazah. Saya nggak sanggup sama dia, udah aja saya masukin pesantren. Nah, dari niatnya salah nggak? Dari niatnya sudah salah. Padahal innamal a'malu bin, segala sesuatu tergantung kepada niat. Kita duduk saja, mau duduk saja, niat ibadah
saya punya anak, masya Allah, gak ada sama sekali netisnya apa yang kebaikan tentang ayah dan ibunya. Ada nggak murid-murid kayak gini? Ada ya, banyak ya. Anak yang nggak sama dengan orang tuanya bandel, soleh, solehah, ternyata anaknya pemabuk, ternyata anaknya malah suka mainin ini bu, apa namanya, samurai. Usia anaknya masih SMP. Dia diperkarakan ke polisi negaranya, main sabet kepada orang yang lewat. Orang cuma lewat, orang cuma kelihatan disabet sama dia. Ditanya apa? Polisi, emang Anda punya masalah apa dengan orang yang lewat ini? Enggak, cuma iseng aja. Anak ini katanya cari perhatian. Ibunya sudah memberikan perhatian luar biasa menurut ibunya. Ayahnya juga mengatakan demikian. Tapi sekali lagi, kita ini diuji dengan beraneka macam jenis bentuk rupa.
bukan? Saudara, walaupun sangat jauh tempatnya, tapi mereka adalah saudara kita karena agama kita sama-sama. Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Jangan lagi ada di antara kita yang bilang mikirin Palestina jauh-jauh. Kita aja dulu, gitu ya. Kita sudah jelas harus kita pikirkan. Tapi sekali lagi, saudara kita dimanapun mereka berada, yang memang sedang tertindas dan terjolimi, kita punya kewajiban untuk membantunya. Setuju, Bu? Maka dari itu, ibu sahabat yang saya cintai karena Allah, termasuk peran kita dalam masyarakat tadi untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Ini paling efektif dilakukan oleh para ibu. Paling efektif dilakukan oleh para perempuan. Kenapa demikian? Karena perempuan ini, Masya Allah, ada istilah mengatakan the power of emak-emak. Betul? Sok di jalanan emak-emak salah oke deui mah sen kiri mengkolna ke kanan diemprit sama polisi. Oh salah bapak, saya tuh lagi ngejar waktu anak saya bapak, kata polisi. Berita gitu kan. Tapi tetap kalangan mama saya punya teman polisi, ada katanya sempat mau nilang mama nggak pakai helm. Kata dia daripada ribet mendingan gue lepas baik deh, karena luar biasa mama itu. Maka kita ibu-ibu yang punya kekuatan dan power of mama, kita diberikan oleh Allah kosakata lebih tinggi, lebih banyak daripada laki-laki. Tuh, perempuan berapa kosakatanya? 20.000. Laki-laki cuma 7.000. Maka wajahnya kalau kita punya suami minimalis bahasanya. Ditanya ini itu panjang lebar jawabannya, setuju? Iya, ngikut aja. Begitu ya Bu ya? Karena tadi memang kosakata kita sebenarnya tidak lebih banyak daripada sini. Maka ibu bisa lihat yang saya ceritakan Allah. Yuk, di kemasyarakatan kita juga harus mengokohkan niat kita. Jangan kita hanya peduli terhadap orang-orang yang ada dekat dengan kita saja. Apalagi sampai ada istilah kemarin ya, tetangga saya cerita, Ustazah tahu nggak? Kemarin sore ada tetangga ibu ini, kenapa? Dia jatuh kemudian ke got, kemudian baru diangkat sama bapak-bapak sibulan. Saya bilang terus bagaimana kabarnya si ibu? Tapi dia ini dirawat sama itu. Gimana ya? Bukan tetangga kita dekat sih. Kita mah orang jauh. Ya alhamdulillah. Mau nolong pakai mikir-mikir dulu. Bu, halo. Jangan lagi ada istilah siapa yang akan kita tolong adalah saudara atau bukan. Karena tadi saudara sudah dalam Islam sudah dijelaskan ya Bu ya. Mereka adalah siapapun yang melafatkan syahadat, mereka adalah saudara kita. Kemudian peran kita dalam poros peradaban bangsa sebagai sosok ibu adalah yang ketiga, adalah dalam hal kalau tadi kemasyarakatan, yang selanjutnya adalah bagaimana kita memainkan poros sebagai sosok seorang hamba Allah yang senantiasa kita adalah orang yang dititipi dengan segala fungsi dan peran kita. Ingat ya Bu, sebagaimana saya katakan, kita tidak akan lepas dari hisab Allah. Apa yang kita lakukan tidak akan pernah lepas daripada hisab Allah. Terkhusus ini lagi zaman yang ramai, sepanjang jalan saya sampai Puyeng, baliho banner di mana-mana. Betul? Halo. 2024. Jangan sampai kita termasuk sosok saya mah gak akan milih. Kenapa pusing ke sini yang belum pakai RT? Ke sana ada kita. Ke sono kita juga kenal. Pusing Ustazah, mendingan saya terlebut aja. Hal-hal seperti ini kalau sempat terlintas, buru-buru hapuskan. Kenapa? Masa depan bangsa ini termasuk kita yang menentukan. Betul Bu? Halo. Sekali lagi jangan sampai ada yang terlintas. Ustazah, saya udah ikut pemilu berkali-kali. Siapapun yang kepilih, saya mah tetap begini aja. Tetap aja saya gak begini, gak ada perubahan. Hari ini sekali lagi yang harus kita lihat adalah ikhtiarnya. Allah itu melihat ikhtiar kita, bukan pada hasilnya Bu. Setidaknya pada saat kita berdiri di yaumil hisab,
dosen sudah DO beberapa bulan yang lalu. Kemudian ibunya nyari anaknya, bapaknya nyari anaknya, anak yang menjatuhkan diri dari kebun tersebut. Ampun rahimin, itu manakala sosok ibu yang sudah tidak lagi memainkan perannya sebagai tiang daripada negara, sosok ibu yang tidak lagi memainkan peran sebagai alumni dosa Al-Quran. Makanya ibu, walaupun kita kata ibu, saya bukan guru ustazah, kata siapa? Kita ini guru yang pertama bagi anak kita. Anak kita bisa melakukan ini dan itu adalah kata kita yang pertama mencontohkannya, betul? Wahai para guru yang di hadapan saya, yuk kembalikan peran kita. Belum terlambat. Ingat, Allah pemilik hati. Saya juga pernah mengalami ada anak dan ibu yang selama 7 tahun tidak bertegur sapa, tapi ibunya selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ternyata pada suatu hari, di hari yang tidak diduga-duga, anaknya datang cium tangan sungkem sama ibunya, tahu diri bahwa dia adalah seorang anak yang sudah durhaka, anak yang telah lalai terhadap ibunya. Mungkin gak ini terjadi? Sangat mungkin. Jadi kita yang mungkin sedang punya masalah dengan siapapun, termasuk dengan tetangga yang miring sebelah senyumnya, doain aja. Doanya doa kebaikan namanya. Tekengin doa harus selesai. Ulang doa awal. Karena kalau doanya doa yang buruk, kata malaikat demikian juga untuk kabulkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya bismillah, insyaallah bersama kita kuatkan hati kita untuk menjadikan diri kita sebagai sosok ibu peradaban bangsa, yang mana dengan bisanya kita memainkan peran, kita yakin yang akan terlahir, yang akan tercetak dari generasi muda bangsa kita adalah anak-anak yang telah mewarisi bangsa dan negara ini. Sekali lagi, bangsa ini kaya dan raya. Orang bilang tongkat kayu aja ditancekin jadi tangannya. Betul bu? Ini menandakan betapa suburnya negara kita. Tinggal bagaimana pengelolanya. Kita memohon kepada Allah semoga nanti